Oke, yuk kita kupas tuntas salah satu profesi yang lagi hits banget di dunia teknologi sekarang, product manager. Bener banget, kayaknya di mana-mana orang ngomongin pengen jadi PM ya. Tapi emangnya kerjaan mereka ngapain sih? Gak sejelas dokter atau programmer gitu? Nah, ini dia. Quote ini pas banget. Karena emang jadi PM itu belajarnya sambil jalan, learning by doing. Makanya, penting banget buat kita paham dulu apa sih sebenarnya PM itu. Oke, deal. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Product manager itu siapa sih? Gampangnya gini, seorang product manager atau biasa kita sebut PM, itu tugasnya ya memastikan timnya ngebangun produk yang benar-benar dibutuhin dan disukain orang. Fokus utamanya itu bukan bikin fitur yang canggih-canggih doang, tapi memecahkan masalah nyata yang dihadapi penggunanya. Itu kuncinya. Oke. Sering banget nih aku denger istilah mini CEO buat PM. Bener nggak sih itu? Pertanyaan bagus. Ini perbandingan yang populer banget dan ada benernya, tapi ada juga salah kaprahnya. Yuk, kita lihat bedanya. Jadi, mereka memang menentukan visi dan bertanggung jawab penuh atas suksesnya produk, mirip CEO. Tapi kuncinya di sini. Mereka itu nggak punya otoritas langsung. Mereka nggak bisa asal perintah. Kamu kerjain ini. Gitu ke engineer atau desainer. Jadi, senjatanya itu bukan perintah, tapi pengaruh. Mereka harus bisa meyakinkan tim pakai data dan visi yang jelas. Wah, menarik. Jadi, kalau mereka bukan bosnya, gimana dong caranya mereka bikin semua kerjaan beres? Gimana cara mereka memimpin tim buat bikin produk yang keren? Nah, rahasianya ada di siklus kerja mereka yang kelihatannya simple, tapi super powerful. Siklusnya itu understand, identify, dan execute. Dan ini muter terus, nggak pernah berhenti. Kenapa? Ya karena kebutuhan pengguna dan pasar juga berubah terus. Oke, jadi langkah pertamanya itu understand, alias memahami. Ini artinya PM itu harus jadi pengacaranya pelanggan. Mereka harus terobsesi sama masalah pengguna. Bukan cuma nanya, masalahnya apa? Tapi benar-benar nyelam, gali data, ngobrol langsung sama user, sampai mereka benar-benar ngerasain apa yang dirasain pengguna. Betul banget. Nah, setelah paham banget sama masalahnya, baru deh masuk tahap identify. Di sini, PM itu jadi fasilitator. Dia ngumpulin desainer, engineer, buat diskusi, kadang-kadang debat sengit, buat nyari solusi terbaik. Di sini juga PM harus pinter-pinter nimbang mana ide yang paling gede dampaknya, tapi juga realistis buat dikerjain sekarang. Dan yang terakhir, execute, eksekusi. Nah, disinilah PM jadi kayak lem perekat. Dia mastiin semua rencana tadi jadi kenyataan. Dia yang ngeberesin semua halangan, entah itu miskomunikasi antar tim, atau mastiin tim marketing siap pas produknya mau rilis. Pokoknya, getting things done. Wah, dengerin penjelasannya aja udah kebayang, ini pasti butuh skill set yang macam-macam banget ya, apalagi karena modalnya cuma pengaruh, bukan perintah. Kamu bener banget, PM yang jago itu kayak bunglon serba bisa. Mereka harus punya empati super tinggi sama pelanggan, tapi di saat yang sama harus bisa jadi pemimpin yang meyakinkan tanpa jadi bos. Dan komunikasi itu udah kayak napasnya mereka. Soalnya mereka lah yang jadi jembatan antara tim tech, tim desain, sama tim bisnis. Berarti mereka harus bisa ngomong pakai banyak bahasa ya. Ngomong teknis sama engineer, ngomongin user experience sama desainer, terus ngomongin strategi bisnis sama para bos. Kalau sampai gagal ngerjemain, wah bisa-bisa produknya jadi nggak karuan. Dan yang nggak kalah penting, mentalitasnya. Mereka harus siap ngerjain apa aja yang belum ada yang ngerjain. Nggak ada kata, itu bukan kerjaan gue. Kalau ada lubang, PM yang nutupin. Ini namanya extreme ownership. Pokoknya sukses atau gagalnya produk itu, ya tanggung jawab PM. Oke. Kalau gitu kita tarik benang merahnya nih. Jadi intinya tuh apa sih? Siapa sih product manager itu sebenarnya? Intinya, dan ini yang paling penting, seorang product manager itu adalah jantung dari sebuah produk. Mereka itu pemecah masalah ulung yang menyatukan satu tim di bawah satu visi yang sama. Misi mereka? Mengubah ide jadi produk nyata yang benar-benar berguna dan ngebantu hidup orang lain. Jadi jelas ya, jadi PM itu bukan cuma soal bikin fitur keren, ini tentang memecahkan masalah. Nah sekarang pertanyaannya buat kamu yang dengerin, masalah apa sih yang paling bikin kamu penasaran dan pengen kamu selesaikan?